Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 yang berbunyi, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang melatar belakangi sebelum Rasul Paulus mengatakan hal demikian kepada jemaat Tesalonika. Karena ternyata ada suatu hal yang dimungkinkan yang menjadi suatu kekeliruan dipahami oleh jemaat tersebut perihal tentang kedatangan Tuhan. Mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu telah datang. Tetapi mereka salah memahami tentang hal itu sehingga mereka gagal untuk mempersiapkan diri. Dan pengertian ini akhirnya diluruskan oleh Rasul Paulus dengan berkata bahwasanya sebelum kedatangan Tuhan itu datang, maka kedurhakaan itu mengawali kedatangan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena ternyata Rasul Paulus menegaskan satu hal, bahwa ada orang yang mengikatkan diri mereka untuk kebinasaan dengan mau menjadi pengikut mereka yang durhaka. Sehingga ketika mereka menjadi pengikut kedurhakaan itu, maka mereka sebenarnya mengambil posisi Allah di dalam bait sucinya dan menjadikan diri mereka sebagai fokus utama perhatian. Dan ternyata itulah yang dilakukan oleh yang terselubung, yakni si iblis di tengah-tengah gereja itu. Dan nanti ketika Yesus Kristus datang, maka semuanya akan lenyap, karena pada ada suatu waktu nantinya mereka si pendurhaka itu mereka akan menyatakan diri mereka. Dan disinilah Rasul Paulus menegaskan satu hal, bahwasanya kita tidak boleh terpaku dan terfokus tentang sesuatu hal yang ajaib, karena si iblis juga bisa mempergunakannya untuk maksud tertentu. Sehingga kekristenan itu sebenarnya bukan dibangun dalam konsep mujizat, karena si iblis bisa mempergunakan itu. Apakah mujizat itu adalah serta-merta hal yang terutama dalam keberimanan manusia? Jawabannya tidak. Sebab jika kita hanya terfokus kepada mujizat, kemungkinan besar si iblis akan mempergunakan itu kepada saudara, dan saudara akan terikat kepadanya, dan saudara akan menjadi miliknya. Tetapi yang menjadi syukur bagi kita pada saat ini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nats hari ini. Kami harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Mengapa demikian? Karena sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Bukankah saudara sekarang menyadari bahwa ini adalah hal yang terpenting? Bahwa sejak semula kita telah direncanakan Allah untuk mendapatkan keselamatan. Maka kita harus bersyukur menjadi orang Kristen saat ini. Karena jika kita sudah menjadi orang yang beriman, mengetahui tentang kebenaran dan mencintainya, tunduk dalam hukum kasih itu, maka saudara adalah orang yang paling beruntung. Sebab keselamatan itu telah terlebih dahulu sejak semula dipilih untuk diberikan kepada saudara. Dan inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang terkait tentang predestinasi, bahwa kita ini ternyata telah diperuntukkan untuk menerima itu, dan itulah disebut dengan anugerah. Ketika kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seolah-olah ini adalah ucapan yang bersifat eksklusif. Pada sebenarnya Kristus datang ke dunia ini yang dipahami
oleh orang-orang Yahudi secara struktur di dalam perjanjian lama adalah untuk mereka. Tetapi Yesus Kristus menyatakan dirinya secara universal. Tetapi persoalannya adalah akan ada yang menolak Yesus Kristus. Sehingga bagian yang menolak Kristus itu akan menjadikan mereka berpihak kepada kedurhakaan. Itu mengapa ketika kita membahas setiap apa yang dilakukan Yesus Kristus kepada orang Farisi, ternyata kelompok yang paling tepat mendeskripsikan kita saat ini adalah kelompok Farisi. Mengapa demikian? Ada satu hal yang kita lihat, kemudian kita tafsirkan dan merujuk kepada diri kita, dan akibatnya tidak sesuai dengan the origin of the law, tidak sesuai dengan kemurnian dari aturan tersebut. Kita membuat aturan sendiri dengan menafsirkan aturan dan dimaksudkan untuk kelompok tertentu. Dan itulah mengapa mereka sering sekali menilai Yesus Kristus dan mengkritik dengan jelas bahwa sebenarnya mereka mengikatkan diri mereka dan menjadikan itu sebagai adat istiadat mereka, dan itulah suatu kekeliruan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan dalam roh dan kita dikuduskan, dan kebenaran itu yang telah kita percayai untuk saat ini. Dan oleh karena itulah, saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa berdiri teguh dan menyatakan ini kepada seluruh dunia ini, bahwa kita dipilih untuk menyatakan anugerahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan terima pada saat ini. Mampukan dan tolonglah kami untuk menyatakan itu sebagai syukur kami kepadamu, karena kami telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, umat-Mu ini, supaya kami senantiasa hidup dalam kesetiaan dan cinta kami kepadamu semata. Ampunkan dosa kekurangan kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.